Masih seputar tentang pelecehan yang diduga dari SMA Negeri 3 Kota Pekalongan menjadi korban pelecehan verbal guru BK. Kasus ini mencuat ke publik pada Selasa 1 Oktober 2024. Kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru bimbingan konseling BK di Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 3 Kota Pekalongan mencuat ke publik Selasa 1 Oktober 2024, yakni setelah Suhel, paman dari salah satu korban, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Suhel yang juga pembina basket di sekolah tersebut mengungkapkan ia pertama kali mendengar adanya dugaan pelecehan verbal dari beberapa siswi. Namun ketika mengetahui bahwa keponakannya juga menjadi korban, ia tidak bisa tinggal diam. Dirinya menegaskan seminggu sebelumnya ia telah mengkonfirmasi dan melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Menurut laporan yang disampaikan, guru BK tersebut diduga melakukan pelecehan melalui sesi wawancara di ruang BK dengan pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan. Tidak hanya itu, beberapa siswi mengaku mendapatkan pesan bernada pelecehan melalui aplikasi pesan dari guru tersebut. Sebenarnya ada sih salah satu oknum guru, yaitu guru dari PK ya, saya juga bukan dari PK. Itu dia melecehkan murid dengan secara omongan dan ininya secara chat, bisa lewat via WhatsApp atau apapun itu. Lebih jelasnya bukti itu pasti banyak. Anak-anak pun tadi sudah dipanggil di ruang kepala sekolah. Mereka itu dijelaskan karena permintaannya kepala sekolah itu secara internet aja. Tapi kalau saya mungkin karena saya mewakili murid, salah satu murid yaitu keponakan saya sendiri, kalau saya tetap secara keluarga tidak terima kalau untuk hanya minta maaf saja. Karena dari sekolahan cuma hanya ngasih SP1. Kalau SP1 menurut saya itu kurang. Kalau mau bilang untuk SMA Negeri 3-nya nanti jelek atau apa, itu bukan masalah jelek atau apanya. Kalau semisal guru itu masih ada di sini, malah SMA Negeri 3-nya akan jelek menurut saya. Tapi kalau semisal guru itu bisa kena sanksi lebih berat lagi, saya siap juga gitu loh. Perihal masalah apapun untuk kedepannya, untuk mencari pengacara atau LSM atau apa untuk mendampingin teman-teman, saya juga siap mendampingin mereka gitu. Ininya gimana Mas? Apa guru itu dikeluarkan tidak atau gimana? Kalau saat ini tadi saya secara langsung terakhir mereka ditanyain, terus saya tanya ke kepala sekolah, katanya hanya cuma dikasih SP1. Mintanya? Kalau saya mintanya tetap dikeluarin ya. Karena saya ini kan alumni sini juga, jadi saya lebih paham. Cuman saya tidak memperpanjang yang dulu, saya mempermasalahkan yang saat ini, yang baru ini. Awal tahunnya kalau Mas sendiri gimana Mas? Awal tahunnya karena saya mungkin pendamping basket juga kan di SMA Negeri 3 ini, mereka anak-anak basket itu ngobrol ke saya atau tim dance itu ngobrol ke saya hanya mendengarkan aja dulu. Ternyata kok keponakan saya ikut ngobrol ke saya lebih tidak terima lagi karena itu keponakan saya gitu loh. Akhirnya saya langsung datang ke ruang kepala sekolah. Saya jelaskan yang itu minggu lalu. Yang pertama, kepala sekolah itu memanggil guru BK itu dan udah dijelaskan guru BK-nya, tetapi kok malah guru BK-nya itu kayak nggak punya salah dan tidak beri di peringatan dari awal gitu. Baru saya masuk ke ruang kepala sekolah tadi baru diberi SP-nya itu pada hari ini. Berarti kan panggilan kedua hitungannya kan. Itu saya tidak terima, harusnya dari minggu lalu itu udah dikasih peringatan dulu paling tidak. Kalau memang mau dikasih peringatan, tapi sampai saat ini cuma baru dikasih SP1. Jadi saya mau ya guru tersebut kalau bisa dikeluarkan. Kalau dari hasil mediasi tadi, guru tersebut mengakui nggak sih Mas? Mengakui, semua mengakui. Dari chat secara mereka secara verbal juga. Verbal terus satu-satu itu ya, terus salah satu anak di salah satu ruangan situ ada yang sininya dipegang, ini itu mengakui dia. Cuman saya tidak bisa nyebut mereka, cuman saya hanya megang keponakan saya saja. Sekitar berapa itu korban? Korban aduh, kalau 30-an saya tidak tahu, tapi yang dari minggu lalu yang saya kira cuma 7 orangan, ternyata ada 16 orang masuk ruangan itu. Tadi pun ya tadi nggak nyampe 16 orang karena banyak yang nggak berangkat.
Salah satu korban berinisial NS mengatakan dirinya telah 3 kali menjadi korban pelecehan oleh oknum guru BK tersebut. Modus operandinya dalam memanggil para siswi secara bergiliran ke ruang BK dengan alasan wawancara terkait kesehatan sekolah dan pencegahan kenakalan remaja. Namun pertanyaan yang diajukan seringkali menyimpang dari tujuan tersebut. Beberapa siswi juga mengaku pernah diancam oleh guru tersebut untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Ancamannya, informasi pribadi mereka akan disebarluaskan ke guru-guru lain. Menurut NS, hingga kini sudah lebih dari 30 siswi yang menjadi korban pelecehan oleh guru BK tersebut. Beberapa di antaranya mengalami pelecehan sejak kelas 10. Ada salah satu guru yang banyak memanggil perempuan untuk ditanya, yang ditanya tentang ada bekas ciuman di pipi atau di badan, yang angan-angannya itu hanya menerawang. Lalu ditanyain juga di telapak tangannya ada lendir begitu, yang sedangkan kita pun nggak tahu gitu. Abis itu maaf, ada yang pernah ditanya juga sampai ke hal-hal dalam. Seperti apa itu? Celana dalam warna apa, ukuran berapa, seperti itu. Terus ada salah satu anak juga yang pernah ditanya, disuruh untuk membuka baju dan bilang kalau saya nggak lihat, ya kalau nggak dibuka bajunya saya nggak bisa lihat di bekas kamu ada apa aja, seperti itu. Ada berapa siswi yang pernah dilecehkan? Mungkin 30 lebih sih, Pak. Sejak kapan itu? Sejak kalau saya pribadi saya baru dipanggil dari mulai saya kelas 11 dan saya sekarang kelas 12. Saya sendiri sudah 3 kali dipanggil, namun yang kedua saya tidak menemuinya. Itu apa sih kok kenapa dipanggil ke ruangan salah satu guru? Omongannya sih untuk membatasi agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Tapi lebih dari 30 ada ya? Ada. Itu kan verbal ya, apakah pernah disentuh nggak sih dari salah satu siswa itu? Ada salah satu siswa yang pernah disentuh, tapi cuma siswa itu sendiri tidak berani untuk mengungkap. Iya. Oh, tapi memang ada ya? Mungkin Ada. disentuh bagian apa itu? Ya begitu, Pak. Oh. Menanggapi kasus ini, Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan, Yulianto Nurul Furqon mengatakan, pihak sekolah telah memanggil oknum guru BK tersebut dan memberikan surat peringatan 1. Menurutnya, dirinya baru menjabat sebagai kepala sekolah selama 1 tahun dan tidak mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya. Ia berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus disebarluaskan melalui media sosial. Secara verbal ya, secara lisan oleh oknum guru di sekolah ini, bagaimana tanggapan Bapak dan sampai saat ini bagaimana solusinya? Kami sudah mengundang guru yang bersangkutan, kemudian kami melakukan mediasi terhadap anak-anak. Dan alhamdulillah selesai Pak masalahnya, mulai hari ini sudah selesai. Dan itu aduannya memang cara penanganannya sama Bapak Ibu Bapak yang bersangkutan memang sedikit pertanyaannya memang menjurus ke hal yang sifatnya pribadi Pak ya. Tapi memang kami berusaha menyelidiki kaitan dengan hal-hal yang memang siapa tahu anak menjurus ke pergaulan yang bebas. Ada pertanyaan dari guru tersebut kan memanggil satu persatu siswi ya, terus dikasih pertanyaan seperti itu. Itu apakah tugas dari sekolah, dari kepala sekolah atau dari apa, atau memang inisiatif pribadi beliaunya Pak? Jadi gini Pak, jadi kami memang sekolah harus berusaha memberikan situasi yang nyaman bagi anak-anak. Terutama pergaulan bebas gitu. Kami memang punya tindakan preventif untuk anak-anak agar anak-anak ini nyaman, aman, kemudian pergaulannya bisa kita batasi, kita bisa pantau, kita dampingi, sehingga sekolah belum melakukan inisiatif untuk menyelidiki hal-hal yang memang tidak diinginkan. Artinya anak-anak yang dipanggil itu memang bisa dikatakan sudah ditarget atau ini sasaran gitu yang memang harus ditanya. Terus gimana kriterianya Pak? Ya kriteria kami hanya melakukan acak saja. Dalam arti memang kalau ada hal yang memang tidak diinginkan kan berusaha Pak ya.
menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman supaya. Kenapa pertanyaannya sampai ke warna BH, ukurannya? Gitu? Oh tidak Pak, tidak sampai sana. Ada. Itu pengakuan siswa seperti itu loh Pak? Iya. Maksudnya itu Inisiatif dari pribadi beliau atau? ada sekolah yang seperti itu, Pak? Tidak sekolah tidak menyampaikan seperti itu. Atau itu inisiatif pribadi dari? Ya saya kurang tahu, tapi yang jelas anak kami sudah klarifikasi ke kami bahwa tidak sampai ke sana pertanyaannya. Pak, informasinya ini sudah tahunan ya Pak? Ya, bertahun-tahun. Ada yang sudah naik kelas juga. Saya baru masuk 1 tahun Pak, di SMA 3. Okay. Ya, saya memang kasus yang pertama muncul itu saya masuk di SMA 3 sebulan kemudian memang ada indikasi dari pergaulan bebas Pak. Tapi ya sudah, alhamdulillah ini berjalan sudah mulai baik, tidak ada lagi pergaulan yang dikhawatirkan. Maka memang ada tindakan yang di hari kami memang siapa tahu ini menimbulkan keresahan di anak-anak. Tapi ya alhamdulillah sudah selesai, sudah clear. Tadi juga dapat itu Pak informasi bahwa terkait postingan dari anak-anak kan memang disuruh dihapus atau take down itu Pak? Ya. Saya sudah menyampaikan ke anak-anak sebelum kita blow up ke media sosial, kita selesaikan secara internal. Secara baik-baik dulu antara orang tua, sekolah, dan apapun masalah di sekolah yang lebih baik diselesaikan di sekolah. Itu untuk itu nih apa Pak? Sanksinya Pak? Pak? Itu atau memang sudah sesuai prosedur? Ya, Kami sudah memberikan surat teguran ke yang bersangkutan, peringatan. Berarti dianggap apa Pak? Ya SP Pak, SP, surat peringatan 1. Berarti menyalahi prosedur atau salahnya di poin apanya kira-kira Pak? Yang jelas kan secara verbal ya, tidak secara fisik yang beliau menyentuh secara, ya kan? Secara verbal pun kami Tetap, sudah Pak. sampaikan untuk berhati-hati. Dalam wawancara dalam guru BK pun kami selalu harusnya yang bersangkutan didampingi oleh guru perempuan. Dan adakah siswa putra Pak yang secara random dikasih pertanyaan-pertanyaan semacam Siswa itu? putra? Iya. Tidak ada. Nah, kenapa Pak? Ya karena memang kemarin akibat pergaulannya ada perempuan. Di siswa putri. Kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan siswa dan orang tua. Bahkan mereka menuntut agar pihak sekolah bertindak lebih tegas terhadap pelaku demi memastikan keamanan dan kenyamanan para siswa. Robi Suharto, Batik TV melaporkan.